warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wardah Karisma Citra dengan NIM 205110820. Saya adalah salah satu mahasiswi Tadris Biologi 2 angkatan 2020 dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, video ini saya akan membahas mengenai sertifikasi halal. Untuk tahu bagaimana proses dan cara-cara untuk mendapatkan sertifikasi halal, kita simak video selanjutnya. Oke, di video ini saya akan membahas mengenai SJH atau Sertifikat Jaminan Halal. SJH itu adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan suatu proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LP2UM MUI. SJH, ketentuan sertifikat bagi UMK yang pertama, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha makro dan juga mikro wajib bersertifikat halal. Yang kedua, kewajiban bersertifikat halal itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha makro dan juga mikro. Yang ketiga, pernyataan pelaku usaha dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Yang keempat, standar halal paling sedikit terdiri atas adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi mengenai kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta PPh. Yang kedua, adanya pendampingan PPh. Nah, proses produk halal merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan dari sebuah produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian dari suatu produk. Nah, alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha membuat akun, mempersiapkan data dan permohonan sertifikasi halal dan bersama dengan pendamping proses produk halal melengkapi data permohonan. Kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan persyaratan pelaku usaha. Selanjutnya, pendamping proses produk halal atau P3H. Untuk melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha, BPJS melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan penerbitan STTD atau surat tanda terima dokumen. Selanjutnya, komitmen fatwa, di mana ia menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan dari suatu produk. BPJS itu menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari aplikasi Si Halal. Nah, ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal. Kita sebagai orang Islam wajib mengonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci. Sertifikat halal produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik gencar dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama BPJPH dengan MUI. Adalah bukti dari penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan direvisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2020. Prinsip dasar syariat ialah hifdzuddin untuk melindungi agama, hifdzun nafs melindungi jiwa, hifdzul aql melindungi pikiran, hifdzul mal melindungi harta, hifdzun nasab untuk melindungi keturunan. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan yang artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging, babi, dan hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, karena materi yang kita bahas itu mengenai sertifikasi halal, jadi kita itu melakukan suatu survei kepada salah satu rumah produksi, yaitu
kepada pelaku usaha produksi UMKM Pia Edamame yang bertepatan di rumah Ibu Sofi Nurfiati di salah satu perumahan Taman Gading Blok AW nomor 27 Tegal Besar, Kaliwates. Nah, Ibu Sofi itu menjalankan usahanya sudah 10 tahun hingga saat ini. Beliau juga berbagi pengalaman bahwa awalnya Ibu Sofi ini tidak ada niatan untuk daftar sertifikat halal dari suatu produksinya. Namun berhubung mendengar kabar bahwa penerapan pengajuan sertifikat halal akan berakhir di tahun 2024 ini, Ibu Sofi itu langsung bergegas untuk mendaftarkan dirinya sebagai pelatihan sertifikat halal melalui Bapak Wildan. Nah, Bapak Wildan ini adalah dosen saya. Ia mendaftarkan sertifikasi halal pada bulan Oktober tahun 2022 dan baru keluar sertifikatnya pada bulan April tahun ini. Beliau melakukan proses sertifikasi seperti yang saya singgung sebelumnya. Sebelum pendaftaran sertifikat halal, usaha yang Ibu Sofi miliki ini harus PERC terlebih dahulu, dan proses PERC ini memakan waktu yang cukup lama hingga 2 tahun. Proses yang dijalankan untuk mendapatkan sertifikat halal hanya memakan waktu 2 kali pelatihan saja, dan beliau juga berkata bahwa saat pelatihan dan juga ujian untuk mendapatkan sertifikat mendapatkan nilai dengan normalnya yaitu 60, maka ujian dinyatakan tidak lulus dan gagal. Namun beliau berpesan kepada kita, jika kita sebelumnya memang betul-betul mempelajari apa yang diarahkan dari pendamping PPH, maka insya Allah akan lulus. Selanjutnya adalah pesan dan kesan selama mengikuti perkuliahan. Selama Bapak Wildan mengajar di kelas biologi 2 ini, pelajarannya itu jauh lebih mudah untuk dipahami. Rasanya pelajaran yang Bapak Wildan jelaskan itu sangat-sangat mudah untuk dimengerti. Nah, oleh karena itu, saya sangat senang dengan kelas Bapak Wildan, sehingga tidak terasa kelas bersama dengan Bapak Wildan tentang sertifikasi halal tentunya telah usai. Nah, pesan saya di semester ini, semoga Bapak Wildan tidak melupakan kami sebagai bagian dari murid Bapak Wildan. Saya juga berharap agar Bapak senantiasa membantu usaha masyarakat tentunya di bidang UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal agar usaha masyarakat bisa lebih maju setelah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.